Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Adianto dengan NIM 221524017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi yang telah dikerjakan terkait 6 topik terakhir yang diberikan. Namun untuk di sini saya pengimplementasiannya sepertinya tidak akan eh, tampilkan semua karena saya belum sepenuhnya mengerjakan implementasi, hanya yang pada saga koreografi hanya saga koreografi yang sudah pernah saya implementasikan, namun yang lainnya belum pernah. Jadi sepertinya saya akan loncat hal itu. Tapi di sini saya akan sebisa mungkin menjelaskan apa yang saya tangkap dan bagaimana implementasi dalam sebuah aplikasi microservice. Baik, di sini topik-topiknya apa saja yang akan dibahas itu ada 5. Yang pertama saga koreografi, kemudian CQRS, kemudian transactional outbox pattern, lalu ada sidecar pattern, dan yang terakhir event sourcing in microservices. Yang untuk yang pertama ada saga koreografi. Nah, untuk yang saga koreografi pattern ini memiliki bentar, saya akan menjelaskan kurang lebih definisinya yang saya tangkap. Jadi saga koreografi ini digunakan eh, untuk menjaga konsistensi data saat satu transaksi melibatkan lebih dari satu service. Nah, di mana untuk saga koreografi pattern yang kita gunakan ini akan bersifat event driven dan tidak akan menggunakan orkestrator pusat. Nah, pada ilustrasi model ini kita memiliki dua service utama, yaitu order service dan payment service, yang masing-masing berjalan secara independen dan berkomunikasi menggunakan eh, event di Kafka. Lalu untuk alur prosesnya, yang pertama ada order service eh, produce ke order event, yaitu mempublish event yang berisi data pemesanan seperti user ID, produk ID, dan price-nya. Kemudian si payment service-nya itu juga akan consume ke order event yang akan membaca eh, informasi pemesanan dan melakukan pengecekan apakah saldo dari si user ini mencukupi di database-nya. Nah, kemudian jika cukup, maka status dari payment service ini menghasilkan status sukses, dan jika tidak, maka yang dikirimkan adalah status failed, payment statusnya. Maaf. Nah, kemudian ada juga order service consume payment event dan payment service produce ke payment event. Seperti yang saya jelaskan tadi, payment service itu tadi akan menghasilkan status apakah payment statusnya ini sukses atau failed, tergantung dengan amount price, apakah saldo dan price-nya itu bisa atau tidak. Dan pada payment event-nya itu akan menghasilkan order status. Jika sukses maka completed, dan jika failed maka akan cancelled, yang nantinya akan dikonsum oleh order service itu. Nah, dan untuk data akhir yang tersimpan, maka akan di database-nya itu seperti gambar di bawah, menampilkan payment status dan order status. Mungkin kalau nanti ada date-nya juga muncul sih. Kemudian
Yang saya tangkap dari penjelasan di video itu, karakteristik dari koreografi dan apa perbedaannya dengan orchestration, yaitu dalam koreografi tidak ada servis pusat yang mengatur alur. Jadi masing-masing servis hanya fokus pada tugasnya dan merespon event yang diterima. Hal ini membuat sistem lebih loosely coupled. Namun kita perlu hati-hati karena kompleksitas bisa bertambah saat jumlah servis semakin banyak. Nah, jadi yang saya dapat itu di sini tuh ada beberapa keunggulan dan ke apa kekurangan, kelebihan dan kekurangan yang ada pada saga koreografi ini sendiri. Yang pertama, keunggulannya yaitu dia tidak bergantung pada orkestrator, kemudian memiliki skalabilitas yang tinggi karena servis bisa bertambah tanpa mengubah pengatur pusat, dan servisnya ini saling decoupled, yang dimana memudahkan pengembangan secara terpisah. Untuk kekurangannya itu yaitu seperti sulit dilacak karena tidak ada pengontrol pusat, eh, kayak eventnya sedang berjalan di bagian mana misalnya. Kemudian ada debuggingnya lebih menantang jika flow alur kerja aplikasinya lebih panjang, dan ketergantungan antar service ini pada pengiriman event harus tepat waktu dan andal. Jadi saga koreografi ini eh, dia bisa menjaga konsistensi data antar service melalui event, dan ini saga koreografi yang digunakan ini eh, bersifat event driven communication yang umumnya digunakan dalam microservice modern. Lalu untuk yang selanjutnya ada CQRS, Command Query Responsibility Segregation. Nah, CQRS ini adalah pola arsitektur yang memisahkan jalur untuk membaca data query dan menulis data comment. Hal ini sangat berguna dalam sistem berskala besar agar performa lebih optimal dan skema data bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Untuk pada model ini, kita memiliki read and write ya. Yang dimana untuk operasi read ini ada get, dan untuk yang write ada post, put, and delete. Untuk jalur query-nya seperti apa? Kalau read itu ya saat user melakukan request seperti /get untuk mendapatkan daftar produk, request akan diproses oleh produk query microservice melalui alur. Jadi dari controller ini, service dioptimalkan hanya untuk pembacaan data, sehingga bisa menggunakan struktur database yang didenormalisasi atau di cache agar respon lebih cepat. Untuk yang write, untuk operasi seperti membuat, mengubah, dan menghapus produk digunakan microservice yang berbeda. Alurnya sebenarnya mirip-mirip dengan yang di atas, namun alur ini hanya berfokus pada operasi modifikasi data, sehingga kita bisa menggunakan validasi yang lebih ketat dan menyimpan log audit atau bahkan menggunakan event sourcing untuk keperluan historis. Nah, kenapa kedua operasi ini dipisah? Ya, karena query bisa dioptimalkan tanpa mengganggu struktur data untuk yang write, dan eh, lebih mudah untuk di-scale karena masing-masing service bisa di-deploy secara independen. Lalu untuk keuntungan dari CQRS ini apa? Yang pertama ada memisahkan concern yang dimana meningkatkan maintainability dan scalability.
Kemudian ini tuh lebih ke read yang read system sehingga bisa ditingkatkan performanya. Kemudian kombinasi sempurna dengan event sourcing itu sepertinya bakal dibahas untuk di terakhir-terakhir saja. Tapi untuk kekurangannya apa? Yang pertama ada kompleksitasnya bertambah, terutama sinkronisasi antar database-nya. Kemudian ada debugging dan tracing lebih sulit dibandingkan sistem monolitik. Kemudian untuk kebutuhan desain event yang matang jika dikombinasikan dengan event driven architecture. Jadi CGRS ini sangat cocoknya digunakan dalam sistem enterprise atau sistem dengan beban read and write yang tidak seimbang. Seperti apakah read-nya yang heavy read lebih berat ke read-nya atau lebih berat ke write-nya itu. Nah, dalam proyek ini, dalam model ini terbagi dua service, yaitu read dan write, menggunakan Spring Boot dan database yang terpisah, sehingga setiap alur memiliki tanggung jawab tunggal dan jelas. Kemudian ada transactional outbox pattern. Nah, untuk transactional outbox pattern ini eh, digunakan untuk apa ya? Menjaga konsistensi antar data dalam database dan event yang akan dikirim ke message broker seperti Kafka. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, kita memiliki service utama yaitu order service yang dimana ini akan menangani permintaan pemesanan dari user, dan ini apa ya, dia tidak langsung mengirim event ke Kafka, tidak seperti yang di Saga Choreography. eh Dia akan menyimpan informasi event terlebih dahulu ke dalam outbox table di database lokal. Nah, untuk alur prosesnya bagaimana? Yang pertama, user akan melakukan pemesanan. Jadi saat ada order request, order service akan menyimpan data pesanan ke database utama dan secara bersamaan menyimpan payload event ke table yang event table outbox-nya itu. Operasi ini terjadi dalam satu transaksi database, dan jika salah satunya gagal, maka semuanya akan di rollback. Kemudian polling oleh order poller. Nah, ada poll oleh order poller yang dimana akan secara berkala melakukan polling ke table outbox untuk mengambil event yang belum diproses is proses false. Nah, di order poller inilah akan di polling yang dimana nanti akan mengupdate order status di outbox-nya itu. Lalu jika sudah, akan mengirimkan ke daftar dan update status. Jadi setelah event-eventnya berhasil dikirim ke Kafka, status record di tabel outbox akan diupdate lagi menjadi nih
Nah, is prosesnya akan berubah apakah menjadi true atau false. Nah, di tabel outbox itu sendiri itu bakal seperti di gambar bawah kiri ya, di database outbox-nya itu, tabel outbox-nya. Nah, untuk kelebihan dari pattern ini yaitu pertama pattern ini atomic, yang dimana ini menjamin bahwa data dan event sinkron karena berada dalam satu transaksi database. Yang kedua ini pattern memiliki apa ya, reliable lah. Jadi mencegah kehilangan event karena event disimpan dulu sebelum dikirim. Yang ketiga namanya ini idempotent. Bisa ditambahkan retry logic tanpa khawatir duplikasi. Cukup dengan cek status is processed. Nah, kekurangannya untuk pattern ini yaitu perlu implementasi polling yang efisien. Kemudian latensinya lebih tinggi dibandingkan langsung kirim event. Lalu yang terakhir ada butuh pengelolaan skala besar untuk memastikan polling tidak membebani sistem. Nah, jadi transactional outbox ini sebenarnya cocok digunakan untuk saat ingin memastikan integritas antara data dan event itu eh, berjalan atau tidak. Nah, dalam ilustrasi yang diberikan itu di videonya yang diimplementasikannya itu dibangun order service dengan outbox table dan menggunakan order poller yang membaca event dan meneruskannya ke Kafka secara terpisah dengan cara yang aman dan konsisten. Nah, ini sudah yang keberapa ya? Satu, dua, tiga. Oh, yang keempat. Yang keempat ada sidecar pattern. Sidecar pattern ini eh oh, sidecar pattern ini digunakan untuk mekanisme tambahan seperti logging, monitoring, atau proxying. Digunakan terutama ketika dijalankan di atas Kubernetes. Oke. Konsep sidecar pattern itu ada model yang diberikan di mana adalah ketika menjalankan satu service utama bersama dengan satu kontainer tambahan di dalam pod yang sama. Service tambahan ini disebut sidecar dan dia bertugas menjalankan fitur tambahan seperti log collector, matrix collector, atau service mesh proxy. Oke. Kemudian deskripsi untuk ini tuh ada dua service-nya ya, yaitu book service, aplikasi utama yang menangani logik pemesanan buku, kemudian ada logging sidecar service. Nah, ini yang merupakan sidecar service tambahan bertugas untuk membaca log dari book service dan memprosesnya lebih lanjut. Kedua-duanya akan berjalan dalam satu pod Kubernetes dan berbagi volume untuk file log. Nah, di sini menggunakan shared volume mount sehingga file log yang ditulis oleh book service bisa langsung dibaca oleh sidecar. Untuk alurnya itu sendiri, yang pertama book service akan book service menghasilkan log. Book service ini kan tadinya merupakan aplikasi utama yang ngelog loggingnya ya.
Dalam hal ini, book service mencatat aktivitasnya ke file log seperti app log atau request log. Kemudian log ini akan dibaca oleh sidecar, logging sidecar service. Jadi sidecar service akan membaca file log secara real time dan bisa mengirimnya ke sistem log seperti Elasticsearch, Kafka, atau sekedar penyimpanan di lokal. Lalu orkestrasi oleh Kubernetes. Nah, karena kedua kontainer ini berada dalam satu pod dan bisa mengirimnya ke apa namanya? Kubernetes ini memastikan bahwa mereka memiliki eh, log yang sama lah, histori yang sama. Dan jika pod dimatikan, maka keduanya sama-sama ikut mati. Kelebihan dari setkan pattern ini apa? Yang pertama ada isolasi eh apa ya? Logik utama dan logging terpisah lah. Kemudian ada reusability yang dimana jika satu logging sidecar bisa digunakan di banyak service, maka yang lainnya juga bisa digunakan dengan image yang sama. Kemudian ada skalabilitas fleksibel yang dimana bisa menambahkan atau mengganti sidecar tanpa menyentuh service utama. Nah, untuk kekurangan dari sidecar pattern ini sendiri yaitu ada memerlukan konfigurasi volume dan patch lock yang benar. Yang kedua, tambahan research seperti CPU dan tambahan resource seperti CPU dan memori. Karena satu pod memiliki langsung dua kontainer. Yang ketiga, komunikasi antar kontainer dalam pod harus aman dan cepat. Jadi dengan pendekatan sidecar ini sendiri, kita bisa menjaga apa ya, modularitas service utama tanpa mengubah-ubahnya, sembari tetap menyediakan fitur tambahan seperti logging. eh, nah, pada yang diimplementasikan ini dari videonya itu menggunakan book service dan satu laginya itu logging service yang saling berkolaborasi lewat shared log file. Kemudian yang terakhir, bentar. Kemudian yang terakhir ada um, event sourcing. Nah, untuk event sourcing itu sendiri kan dalam sistem yang lebih sederhana itu biasanya menyimpan data terakhirnya itu di sebuah entity. Namun pada pendekatan pattern ini kita kehilangan jejak bagaimana data itu sampai ke kondisi yang sekarang. Tidak ada hal seperti apa namanya? Logging untuk data terakhirnya. Nah, maka pattern inilah untuk eh, memastikan alur berjalan dengan benar lah. Konsepnya itu dengan event sourcing kita tidak menyimpan state akhir dari sebuah entitas secara langsung, melainkan kita menyimpan semua event yang pernah terjadi terhadap entitas tersebut untuk dilakukan replay dari event-event untuk mendapatkan state akhirnya. Nah, pada contoh di gambar, kita memiliki dua service utama yaitu order service dan shipping service yang saling berkomunikasi menggunakan Kafka. Untuk alurnya itu seperti eh, ketika order service ini membuat event created yang dikirim ke Kafka,
maka akan disimpan ke event store terlebih dahulu. Kemudian ketika order dikonfirmasi, eh, ketika pembayaran divalidasi, event akan mengirimkan status confirmed. Nah, dan juga ketika setelah masuk ke shipping service, akan dikirim event status seperti shipped atau delivered. Nah, untuk sebenarnya saya agak bingung dengan implementasi yang ini. Alurnya masih agak bingung oke. Untuk alurnya saya masih belum mengerti banyak. Namun untuk kegunaan dari event sourcing itu sendiri, saya kurang lebih sudah mengerti. Namun untuk implementasinya dari yang ada, cara itunya saya masih belum mengerti. Jadi saya akan coba jabarkan keunggulan dari event sourcing itu. Yang pertama, jejak auditnya lengkap, loggingnya lengkap, kita bisa tahu siapa yang melakukan dan apa yang dilakukan dan kapan. Kemudian bisa membangun ulang state. Jadi bila ada kesalahan atau migrasi sistem ya eh, tahu rollbacknya di mana gitu, kapan, apa di mana rollbacknya. Dan yang ketiga itu ada pattern ini cocok untuk sistem dengan kebutuhan historis dan pemulihan tinggi. Nah, tantangannya itu ya itu berupa kompleksitasnya bertambah seperti membutuhkan event store, replay handler, versioning, dan lain-lainnya. Kemudian perlu strategi untuk update skema event di masa depannya, skema evaluasinya seperti apa. Dan yang terakhir, querying bisa lebih lambat jika tidak ada event snapshot. Untuk event sourcing ini sangat cocok digunakan dalam sistem dengan kebutuhan audit, pemulihan data, atau sistem distributed yang berbasis event. Dalam project yang di apa gunakan pada video YouTube itu eh, terekam merekam perubahan status order secara bertahap dalam bentuk event lalu menyimpannya agar bisa dianalisis atau diputar kapan saja terjadinya. Baik, sepertinya itu sudah semua dari saya. Em, Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan implementasi kode yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah 8 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.